Palestina berapa tahun dijajah Israel. Nah, dibunuh oleh Israel, diperkosa, dipenjara rakyat Palestina, kaum muslimin dan muslimat. Allah biarkan Israel berbuat sedemikian rupa. Padahal Allah mampu untuk sekaligus melenyapkan Israel di muka bumi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil qahhar yaqharu a'da'ahul kuffar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul jannati wan nar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim ala mursyidil muqarrabin wal abrar sayyidina wa maulana Muhammadin safwatil akhyar wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa asba'ihi ila yaumil infitar, amma ba'd. Al-muhtaramun wal mukarramun ma'asyiral habaib wal ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan anugerahnya, taufik dan hidayahnya, kita pada malam ini kembali bisa berkumpul, bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh dengan rahmat dan berkah ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat dan zurriyat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, as-sadis asyar min asma'illah al-husna al-qahhar. Yang ke-16 dari Asmaul Husna adalah Al-Qahhar. Di dalam Al-Quranul Karim banyak disebut nama Allah Al-Qahhar. Di antaranya firman Allah dalam surat Sad, "Wa ma min ilahin illallah al-wahidul qahhar." Dan di dalam surat yang lain lagi Allah berfirman, "Limanil mulkul yawma lillah al-wahidil qahhar." Al-Qahhar nama Allah Asmaul Husna yang ke-16. Al-Qahhar huwa alladhi yaqsimu a'da'ah wa yaqharuhum bil imatati wal idlal. Al-Qahhar itu artinya dialah yang memecahkan musuh-musuhnya, maka dia kalahkan mereka itu dengan dimatikan dan dihinakan. Al-Qahhar, kalau disingkat maknanya yang maha mengalahkan.
Jadi siapa aja hendak bertanding lawan Allah pasti akan kalah. Siapa hendak berperang dengan Allah pasti kalah. Karena Allah punya nama Al-Qahhar, yang maha mengalahkan. Huwallazi qahara Namruz fa'amatahu bidzubabah dakhalat ra'sah fakanat la tahda'u harakatuha fi ra'sih. Dialah Allah yang bernama Al-Qahhar, yang mengalahkan Namruz. Dia matikan Namruz dengan seekor lalat yang masuk ke kepalanya. Maka lalat itu tidak diam geraknya di kepala Namruz itu. Namruz raja di Irak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya raja, mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan. Allah kalahkan. Ini hendak menandingi Allah, memusuhi Allah, memerangi Allah. Allah kalahkan. Dan Allah kaderiput mengalahkannya. Cukup dengan seekor lalat yang dimasukkan Tuhan ke kepalanya melalui telinga. Lalat masuk ke dalam telinga, kada sing ranayan lalat dalam telinga. Berdiri, berduduk. Akhirnya Namrud menghantu pakan kepala ke dinding beberapa kali. Akhirnya mati. Matinya bukan karena lalat. Matinya karena menghantam makan kepala seorang ke dinding. Begitulah caranya Allah mengalahkan, menghinakan musuh-musuhnya itu. Wa qahara Fir'aun bi'ighraqih. Allah mengalahkan Fir'aun. Fir'aun sama dengan Namruz, raja sekaligus mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan. Allah hinakan, Allah matikan Fir'aun dengan ditenggelamkan Allah. Jadi matinya Fir'aun bukan karena pedang, bukan karena panah, bukan karena tumbak, karena dikelilingi oleh pengawal-pengawalnya. Kadang mungkin sampai kalau panah, kadang mungkin sampai kalau pedang, kadang mungkin sampai kepada Fir'aun kalau tumbak, karena dikelilingi oleh pengawal. Tetapi Allah tenggelamkan Fir'aun di lautan. Wa qahara Aba Jahlin biqatlih yauma Badrin. Dan Allah mengalahkan Abu Jahal dengan dibunuhnya Abu Jahal pada perang Badar. Abu Jahal ini orang yang sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memusuhi Rasulullah sama dengan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kalahkan Abu Jahal di Badar dengan terbunuh. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuasa mengalahkan siapa jua pun, sekuat apapun, sebanyak apapun, dengan namanya Al-Qahhar. Tetapi sebagai sunnatullah, adatnya Allah, Allah itu kadang mau langsung mengalahkan itu. Proses waktu Ibrahim alaihissalam berdakwah berpuluh-puluh tahun mengajak Namruz. Sampai akhirnya Namruz ingin membunuh Nabi Ibrahim dengan melemparkan ke api. Berpuluh-puluh tahun perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, baru Namruz ini dimatikan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu sunnatullah. Padahal Allah bisa secara langsung mematikan itu orang tanpa menunggu minggu, bulan, bahkan tahun. Allah kuasa. Fir'aun, Nabi Musa 40 tahun berdoa kepada Allah agar bisa menang dengan Fir'aun. Baru dikabulkan oleh Allah doanya Nabi Musa. Allah tenggelamkan Fir'aun. 40 tahun lebih Nabi Musa berjuang melawan Fir'aun. Abu Jahal, 13 tahun lebih Nabi kita dihina, dicaci maki oleh Abu Jahal. Baru Allah matikan, hinakan Abu Jahal itu. Ini sunnatullah. Banyak hikmah yang terjadi dengan demikian. Pertama, memberikan peluang kepada umat untuk menjadi mujahid-mujahid. Untuk menjadi pejuang-pejuang. Coba andai kata Allah, misalnya Rasulullah dibangkit jadi Rasul. Ujar Rasulullah, wahai kaum Quraisy, masuk Islamlah. Masuk Islam semuaan. Masuk Islam semuaan. Kada terkenal nama Sayyidina Hamzah sebagai serigalanya Allah. Kada terkenal nama Sayyidina Ali sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Karena mereka menentang, mereka mencaci maki puluhan tahun. Nah, disitulah timbulnya para mujahid-mujahid, orang-orang yang gugur sebagai syahid fisabilillah. Jakanya Allah menampakkan namanya Al-Qahar ini langsung. Begitu ada orang menentang Allah, mati. Siapa menyakiti nabinya, mati. Kada ada mujahid, kada ada syuhada, kada ada orang yang mati syahid. Maka surga untuk orang mati syahid sudah disediakan Allah. Siapa mengisi? Nah, oleh karena Allah memberikan tinggang waktu sekian puluh tahun, sehingga berapa ratus bahkan ribu syuhada-syuhada yang gugur berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah kada mampu untuk mengalahkan orang-orang kafir. Palestina berapa tahun dijajah Israel. Nah, dibunuh oleh Israel, diperkosa, dipenjara rakyat Palestina, kaum muslimin dan muslimat. Allah biarkan Israel berbuat sedemikian rupa. Padahal Allah mampu untuk sekaligus melenyapkan Israel di muka bumi itu. Untuk apa? Untuk menimbulkan pejuang-pejuang Palestina. Nah, untuk menimbulkan orang-orang yang syahid dalam perang melawan Israel itu. Mereka inilah yang akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Itu sudah sunnatullah. Kita berdoa, ya Allah, hamba sakit, sihatkanlah. Allah bisa mengabulkan detik itu bisa. Ya Allah, hamba kesulitan uang, blak gugur di langit sekarung, bisa. Kuasa. Kuasa. Tapi kada terjadi demikian. Perlu proses waktu. Sekian ratus hari berdoa, ya Allah, hamba sakit sembuhkanlah, hamba sakit sembuhkanlah, hamba kesulitan berikan jalan keluar. Bertahun-tahun doa baru dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk memperbanyak pahala kita, memperbanyak tabungan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ada seorang hamba yang setiap malam merintih kepada Allah, ya Allah, hamba sakit sembuhkan. Hamba banyak hutang, ya Allah, lunaskan. Bertahun-tahun tiap malam berdoa, kada kelihatan kabul. Tiap malam menangis, merintih kepada Allah. Sampai malaikat, ya Allah, kabulkan pang doa itu, kasihan berapa tahun dia berdoa.
Malaikat sudah mengusul lawan Tuhan. Tiap malam kami mendengar rintihan hamba Engkau sedemikian rupa. Kabulkan. Ya Tuhan, kaina dulu. Kenapa aja malaikat? Aku senang mendengar rintihannya ajar Tuhan. Mau dikabulakannya kadang merintih lagi gini. Nah, Tuhan ketujuh mendengar rintihannya tuh. Nah, jadi diberikan Tuhan pahala disimpan di surga nantinya. Itu sudah sunnatullah. Sudah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Qahar ini seperti itu. Allah mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi bukan langsung, ada proses waktu, ada perjuangan-perjuangan dari hamba-hambanya yang beriman. Pokoknya orang-orang yang menentang Allah, memusuhi Allah, memerangi Allah pasti akan kalah. Tinggal menunggu waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir, Israel pasti lenyap di muka bumi. Tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu waktu. Orang-orang yang mencaci maki Allah, menghina Rasulullah, bukan kada tahu Allah, bukan kada kuasa melenyapkannya, tapi tunggu waktunya. Allah punya waktu sendiri untuk menggunakan Al-Qahar, namanya yang maha mengalahkan itu. Hadirin hadirat para muhibbin rahimakumullah. Fakullu man haraballah qaharahul qahhar. Tiap-tiap orang yang memerangi Allah pasti akan dikalahkan oleh Allah Al-Qahhar. Siapapun yang memerangi Allah artinya memerangi agamanya, memerangi Allah, memerangi kekasih Allah, memerangi Allah. Qaharahullahul qahhar, pasti akan dikalahkan oleh Allah Al-Qahhar.